Oke, halo semuanya, selamat datang di segmen Zona Merah. Yeah. Bersama kita teman masa SMA yang tidak ada benarnya dan hanya salah satu dari kita yang masuk PTN. Yups. Oh, Iya, ini teteh ibu infotainment ini. siap. Sama kita ada Galih, ada Yeay. Vio, dan saya sendiri ada Fahmi. Fahmi bukan Fahmi ya. Iya. Pakai P. Biar nyunda banget guys. Baik. Jadi di zona merah ini kita akan bahas apa sih? Jadi kita akan mengangkat beberapa fenomena yang telah terjadi entah itu di dunia nyata ataupun di dunia maya seperti itu. Dan kenapa zona merah ya? Kita ingin keluar dari konten-konten yang pada umumnya balada kehidupan yang hanya percintaan dan sebagainya. Memang nanti juga kita tidak menutup kemungkinan untuk membahas tentang perbucinan, tapi kita di sudut yang agak berbahaya seperti itu. Setidaknya bisa berbahaya dikit. Berbahaya lah. Agak kita cibir atau nyinyir, tapi kan itu sesuai dengan persepsi kita seperti itu. Ini hanya opini. Sudut pandang. Sudut pandang. Tidak bisa dibenarkan seperti itu. Betul. Bagaimana Ibu Lambe Turah? Oh, tidak lucu. Iya, sebenarnya tidak lucu. Kok pada baku ini ngomongnya? Belum terpancing. Belum terpancing. Kalau membahas zona merah, mungkin akan ada beratnya sedikit. Tapi mungkin di sini di balada kehidupan lagi cari yang gak aman. Oh iya betul. Iya. Gitu. Biar naik setidaknya. Setidaknya balada kehidupan tuh punya suasana baru gitu. Iya betul. Biar dicibir sama netizen Indonesia yang tidak sopan. Betul? Iya. Sengaja mengundang. Karena biasanya yang naik itu adalah yang Nyentil gitu. Iya. Pedas-pedas. Yang pedas-pedas kayak ngomongin Nisa Sabian. Nikahannya Aurel sama Halilintar. Ngomongin K-pop, plastik dan lain-lain mungkin ya. Tapi berdasarkan opini kita. Opini. Tidak memaksakan orang untuk sepemikiran. Betul. Kacamata kita. Iya. By the way, anyway, Busway, ternyata guys, setelah saya melihat liputan 6, artikelnya, ternyata ada juga netizen tersopan di dunia. Siapa itu? Yang pernah menjajah kita tentunya. Tidak lain tidak bukan yaitu Belanda. Meskipun menjajah tapi Belanda tetap sopan. Sopan. Menjajah kan sopan. Iya, di dunia maya. Dunia maya. Baik. Pertama menjajah. dulu. Aduh, sekarang sudah aman. Maaf Bapak Van der Wijk. Siapa Van der Wijk? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Terus Dekar. Maksudnya bisa misalkan ini ambil opini lah gitu masing-masing. Kenapa sih apa yang melatar belakangi gitu kan kejomplangan dari negara Belanda yang digadang-gadang menjadi netizen tersopan di dunia dengan negara kita yang wah terkenal sekali ya rekam jejaknya yang pernah ngebully Han Sohee gitu kan. Terus apa lagi? Wah banyak lah gitu ya. Jangan macam-macam dengan pasukan semut hitam Indonesia gitu kan. Susah gitu kan. Kira-kira faktornya apa gitu? Enggak, jadi sebenarnya Indonesia ini peringkat keberapa sedunia atau peringkat 1 itu dari se-Asia. Kalau se-Asia sih kita bisa donasi orang baik. Artikel macam apa ini? Maksudnya kita bisa nilai sendiri bahwasanya emang ya faktanya tangan-tangan orang Indonesia agak lebih mudah gitu melontarkan kata-kata yang kurang mengena di hati ataupun kurang berkenan gitu kan. Tapi kan tadi juga kata Fahmi ini ada ranking. Jojolkan ranking di sini ya mah. Ya iya lanjut dulu dong. Ya kira-kira katanya. Latar belakangnya apa? Sok di Bung Fahmi. Silakan Bung Fahmi. Fahmi bagaimana Bang?
Vio mana itu? Oh, Vio. Berarti itu kalau dinilai tidak sopan berarti menurun ya? Menurun. Tapi kalau menurut saya banget sopan aja. Sopan mana sumpah anjir. Kalau menurut saya itu dipengaruhi meningkatnya itu pengangguran. Bukan pengangguran, meningkatnya penggunaan sosial media juga. Oh betul. Apalagi saat pandemi. Betul. Siap. Karena mungkin beberapa data menunjukkan saking aktifnya gitu ya. Orang Indonesia menggunakan sosial media, entah itu Twitter ataupun Facebook dan sebagainya, gitu kan, TikTok. Ya apalagi yang baru ke TikTok gitu kan, dengan konten-konten yang bagus. Maksudnya gini, akibat dari susahnya untuk memfilter konten, apalagi TikTok kan ya setuju nggak setuju, walaupun ada positifnya pastilah gitu ya, ada negatifnya. Ya pandangan saya sendiri terhadap TikTok itu kayak wah ini bebas, bener bebas, lebih dari YouTube bahkan. Jadi isu-isu sara dan sebagainya ya bersebaran di TikTok gitu kan. Yaitu kembali lagi ke ya penggunanya gitu. Mau ambil atau enggak, mau search atau enggak kan itu terserah, itu nantinya kembali ke pengguna masing-masing. Tapi di samping itu ya sosial media sekarang kan udah kayak nggak ada batasan lah gitu. Apalagi sekarang kan Ome gitu kan lagi naik-naiknya. Apalagi pas kemarin bukan isu pemberitaan Dayana dan Vicky Naki. Bagus sekali ya Anda ya di internet ya. Macam pula lah kau ini. Maksudnya setidaknya saya sebenarnya ya kemarin kan tidak ada internet gitu kan, maksudnya tidak terkonek, tapi kan ada lah gitu selentingan gitu dari kanan kiri, dari Anda juga gitu kan. Apa saya? Tapi sebenarnya penilaian itu berdasarkan apa gitu? Dari mana kita bisa lihat bahwa netizen Indonesia tidak sopan? Apakah dari bahasa yang dipakai? Apa dari konten? Atau apa? Bisa dibilang karena mungkin kemarin tuh ada namanya, nggak tahu kakak kelas atau siapa ya, yang saya pernah tahu lah gitu ya, bahwasanya dia itu tim mana itu yang mana iya gini kan itu sama itu yang dilakukan Microsoft ya, apa sih namanya, kayak kesopanan netizen di Indonesia, pokoknya nggak tahu di mana lah, tapi sekampus dia tuh ini kayak bikin survei ataupun penelitian terhadap head speech. Bukan head speed. Kepala cepat. Head speech gitunya. Pokoknya gitulah, saya tidak kurang jago lah bahasa Inggris gitu kan. Nggak bisa bahasa Inggris. Pokoknya kata-kata cacian dan sebagainya emang banyak sekali, dan indikatornya itu jadi misalkan ya 1.000 komen. Nah, 1.000 komen itu berapa negara nih yang ikut komen misalkan. Ada 4 negara. Misalkan ini ya asumsi saya karena melihat soalnya sama gitu kan penelitiannya. Terus misalkan yang paling aktif Indonesia dan dilihat gitu responnya bagaimana menyikapi indikatornya dengan itu. Penilaian dia ataupun komen-komennya. Seperti itu sih. Dan kayaknya guys. Asia Tenggara itu yang meraih peringkat ke atas tuh Singapura guys. Dan peringkat paling tidak sopan. Paling tidak sopan tentu Indonesia paling pertama. Dan Indonesia kalau paling sopan tuh 32 negara. Dari 32 negara dan menjadi posisi terbawah di Asia Tenggara ke 29. Bayangkan. Tapi masih ada bottom 3 lah. Tapi ada di bottom 4 lah gitu. Iya. Tapi maksudnya gini loh, mana nih yang digadang-gadang katanya Indonesia itu negara tersopan, meskipun offline yakin tersopan di depan iya, saat ingin mendapatkan uang dari bule ini ya. Iya, tapi kan maksudnya aneh juga gitu ya, banyak orang bule ataupun orang luaran negeri sana yang ketika datang ke Indonesia ramah dan sebagainya gitu.
ya itu nggak tahu ya akibat dari turun temurun mungkin ya, si persepsi terhadap penjajah jadi, ngerti nggak? Oh, Iya, I see. iya. Nggak tahu ya, maksudnya ada yang selentingan kayak gitu, mungkin kita mah mentalnya udah terbangun dari mungkin kelamaan dijajah gitu kan, jadi ketika ada orang yang bule ataupun putih dan sebagainya, kita ini cantik dan sebagainya, terus merubah cara bersikap kita terhadap mereka, kadang ya mau tidak mau sih seperti itu. Tapi kalau dilihat secara langsung, sebenarnya itu tidak hanya berlaku bagi bule atau orang-orang luar. Indonesia itu ramah gitu. Kalau secara langsung ditemui, bahkan kalau orang Sunda kan, punten pasti dijawab mangga. Kan itu suatu bentuk kesopanan. Tidak ada yang seperti itu di luar negeri. Mungkin. Iya, gitu. Karena punten apa bahasa Indonesia di luar negeri? Excuse me. Monggo. Masa mangu. Iya gitu. Jadi tapi mungkin yang menjadi kenapa Indonesia tidak sopan di sosial media, karena identitas mereka yang disembunyikan. Jadi kita tahu dengan second akun dan akun lainnya. Karena orang Indonesia tidak berani. Jadi wanita kandang gitu. Wanita kandang. Iya. Seperti itu. Ya bisa jadi. Berarti pada bodoh ya orang Indonesia itu sebenarnya. Jadi di depan sangat bersikap baik, tapi di belakang sangat anjingnya, sama babian gitu. Astagfirullah. Maksudnya itu berarti menggambarkan bahwasanya kebanyakan ataupun bahkan mayoritas warga Indonesia mempunyai mental yang cupu lah. Iya. Berani tuh kalau ya itu pakai fake account dan sebagainya, dia nggak tahu identitas yang asli kan tuh, jadi ya udah gitu semaunya gitu. Seperti itu sih, kayak gitulah di apa ya namanya, ada ini apa, ada quotes gitu di internet. dapat ini mas internet lagi ya, bukan buku. Jadi katanya di sosial media atau di internet suara kucing pun bisa jadi suara harimau. Di dunia nyatanya kucing gitu kan meow-meow, tapi di sosial media kan membara-bara gitu kan pendengarnya. Jadi berani di belakang lah gitu, nggak berani di real life gitu. Seperti itu. Jadi the point linguistik. ya intinya enggak dong gitu. Tapi gini loh, tapi orang suka aneh gitu sama yang fake akun, alter akun, bahkan sampai yang yang nggak pakai akun itu tuh emang pada gak sopan gitu. Kenapa gitu? Kemana gitu urat malu mereka gitu. Maksudnya kok bisa gitu? Kan mereka apakah karena pandemi? Mungkin sih kalau karena pandemi sih. Karena didikan tidak mungkin, tapi kenapa gitu? Apakah ada achievement tersendiri untuk mereka gitu? Mungkin ada achievement apa kebanggaan untuk mereka sendiri gitu. Wih, aing bisa ngomong bebas, atau apakah karena digadang-gadang dunia maya itu adalah dunia bebas? Bukan, kalau menurut saya deh orang. Kalau menurut orang mana? Kalau menurut orang ya bukan lebih ke achievement, tapi lebih ke rasa aman nih. Jadi rasa aman dari mana coba? Jadi rasa kan gini, lamun orang lah ngomong ke mana secara langsung menjelek-jelekan mana gitu. Yeah. Mana langsung ngambek kemarin ke orang. Tapi mun aing ngomong mana di belakang, terus mana nuduh orang, aing bisa itu orang mah ngomong ke mana gitu. Nah, itu pun yang terjadi pada fake account atau second account. Jadi mereka tuh gak akan menerima hukuman, merasa tidak akan menerima hukuman atas apa yang mereka katakan itu. Gitu. Tapi itu juga penyakit sosial lah, maksudnya jadi kedatangan ya apapun sih sebenarnya, kecanggihan teknologi disertai dengan penyakit dan masalah sosial yang baru juga pasti gitu kan. Dan intinya sih apa ya namanya, bisa kita ambil ininya mah apa namanya, hikmah. Tidak ada hikmah. Ada, maksudnya gini, entah itu Anda di sosial media ataupun di real life gitunya, jadi dia nyata ya bersikaplah ya
jujur, ataupun kalau nggak bisa jujur ya berubahlah gitu. Anda yang tidak baik jadi baik seperti itu. Jadi nggak kadang Terlalu berat sih cek orang. Tidak Kalau bisa. untuk menjadi baik. berusaha. Oke. Ya semua orang kan jadi berusaha sih lebihnya. Cuman kan maksudnya tapi kalau namun lihat yang tadi kan jadinya apa ya, kayak bisa dibilang munafik dan sebagainya gitu. Di depan biasa aja, di belakang nusuk gitu kan. Ya di apa ya namanya, terlepas dari itu semua kan ya intinya ya berbuat baik, kalau enggak diem gitu. Iya. Betul. Kan gitulah yang diajarin ustadz saya juga gitu. Berarti orang-orang diam itu orang-orang emas ya. Untuk beberapa situasi Anda jadi gue Tapi li orang ada yang kurang setuju dengan. kurang setuju. Seru. Enggak ada satu gitu. Apa itu? Sebenarnya Soalnya Vio pemakai fake akun juga. enggak orang terbuka Ini boleh hansohi teh dia. asli orang terboga fake account, terboga second account. Cukup satu Instagram aku, silakan di follow Vio Ren Promosi guys. Jadi Enggak harus sih kasihan disebut. ini poho deui ya. Oh iya. Yang sedikit tidak setuju. Ini mah opini orang ya. Iya, kan opini di sini. Sebenarnya cek orang mah semua orang munafik. Oke. Semua orang munafik. Semua orang munafik. Tapi ada yang bisa menahannya untuk tidak menyakiti orang lain, ada yang tidak bisa. Orang tidak bisa memungkiri bahwa orang sering ngomongin orang. Sering berpandangan buruk tentang orang. Meskipun itu di sosial media atau di real life. Tapi orang mah teu tega kalau harus ngomongin itu ke orangnya. Jadi sama orang ditahan. Terus Meskipun orang benci ya ke orang itu, ke artis ke siapa, tapi orang bisa nahan diri untuk tidak memberikan statement buruk tentang dia atau tentang apa yang aing tidak suka ke dia gitu. Sebenarnya sama ya, apa yang saya pikirkan atau pendapat dengan Vio, tapi mungkin salah salah tangkap. Iya. Apa ya namanya, tadi kata Vio ya kalau bisa diusut ya semua orang munafik bisa. Maksudnya bukan munafik dalam artian kita menahan diri padahal orang benci itu munafik, bukan. Dalam artian itu sebenarnya mah mending kalau misalkan ya kata Nabi juga kan, ya boleh membenci orang tapi jangan berlebihan. Bisa saja apa yang kalian benci hari ini besok kalian jatuh cinta, ataupun hal yang paling kalian cintai besok kan gitu. Jadi intinya jangan berlebihan. Dan itu tadi juga benar kata Pio kan, kalau misalkan tanggapan ketika kita nggak suka ke sosok artis ataupun selebgram dan sebagainya, ya tindakan yang paling bagus ya udah gitu, diam aja gitu. Ya kita suka tidak suka ya itu penilaian kita. Ya itu kan kalau nggak bisa berbuat ataupun nggak bisa berkata baik ya lebih baik diam kayak gitu. Seperti itu pahamnya. Anda cicing gitu. Saya sudah mempraktekkan. Oh iya. Lebih baik diam. Sudah bacot garingnya. Mas saya sudah lemah berpikir. Gitu ya. Tapi tetap ya orang Indonesia itu bodoh. Bodoh. Kenapa? Aku juga orang Indonesia dan aku merasa bodoh memang. Indonesia itu bodoh. Bodoh kenapa? Tidak bisa menempatkan di mana dia harus beropini dengan benar dan beropini tidak benar. Contohnya kita lah dalam podcast ini. Entah ya kita benar atau tidak, saya tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Cuman maksudnya dalam misalnya komen-komen Twitter dan Instagram, karena mereka yang sekarang berperan besar untuk, apalagi Twitter, berperan besar untuk beropini, gitu. Dimana orang Indonesia pada bodoh ya. Ya kenapa? Sekali diserang ramai, sampai jadi trending. Mungkin itulah yang dimana bahwa netizen Indonesia itu benar-benar tidak sopan. Gitu. Ya bodohnya di mana? Mereka bodoh, membuat Indonesia menjadi
negara tidak Oh tersopan. mungkin menurut Fahmi, jadi tidak sopannya langsung berkomentar begitu saja tanpa tahu. Cross check. Gitu. Terima kasih telah menjelaskan. Karena yang bisa mengerti omongan orang hanya orang-orang pintar. Makanya aing minum tolak angin. Geri. Masuk tolak angin sih. Bayar lu. Ya pastinya di luar dari itu ya referensi berpikir dan sebagainya itu kan harus dilatih juga lah buat ya itu ya kadang-kadang sih penyebaran penyebaran hoax yang paling besar kan di grup-grup Facebook, WA, Ya keluarga. Keluarga. Astagfirullah, tidak mengirimkan ke 5 teman Anda tidak bisa tidur misalkan gitu. Nah, ya itu mah udah kesalahan sebenarnya sih, cuman kembali ke kita lagi gitu, bagaimana cara bersikap gitu kan. Dan emang sih maksudnya yang ramenya di sosial media, tapi yang ricuhnya juga kadang di dalam rumah gitu. Kita gampang emosi ke orang, gampang emosi ke orang, gampang membenci, gampang iri, dan itu faktor besar yang bukan relate ya, yang paling terasa di sosial media itu faktor iri sama dengki. Iri sama ini sih langsung justifikasi orang gitu. Judgment judging gitu kan. Dan yang paling ngerasa banget mah iri sih. Kadang yang bisa dibahas di itu ya. DKR kan. Iya. Bincang online. Di DKR dan maksudnya kadang gitu kalau lihat status ya orang walaupun itu bukan sosial media tapi kan setidaknya kan ya masuk sih ya walaupun messenger gitu kan, tapi ada kayak status WA gitu, kadang lihat orang mau udah kayak gini ya, sedangkan saya masih di jalan di tempat saja kan kadang gitu. Tapi ya udah itu tantangan buat diri sendiri sih. Sedih sekali kehidupan saya. Sedih itu banyak sih alamin orang. Nah, iri kan tadi insecure. Kan saya mencontohkan netizen Indonesia. Ya tapi terlebih lagi orang-orang yang suka ngomen boleh sih ngomen tapi tidak melakukan tapi jangan melakukan komentar yang menyinggung. Itu orang jadi menurut orang mah itu orang-orang yang gak punya kerjaan gitu ya. Iya pasti. Bener lah. Maksudnya emang kan apalagi kan pas pandemi mungkin ya. Iya. Jadi nyari gitu. Kesalahan orang lain. Nah itu. Ngulik. Setidaknya gitu kan. Mengerti goreng ya kan. Babi bangsat kau. Setidaknya. Bangsat kau kayak gitu. Oh iya. Setidaknya kesalahan mereka terlampiaskan secara instan dan waktu untuk waktu itu aja gitunya. Jadi ya negatif ada sisi positif negatifnya gitu. Positifnya dia jadi ada pemulihan gitu ya kadang gitu. Tapi orang satu lagi faktornya ada selain dari orang-orang yang kurang kerjaan, mereka tuh orang-orang yang ikut-ikutan menurut orang. Oh iya. Jadi lagi bahas ini nih lagi naik lagi membuli artis ini ikut membuli ini Rupiah tidak kreatif lihat nih hurufnya tuh kreatif ini lu batur jadi ikan mati ya. Harus jangan Anda juga sama seperti itu bikin TikTok samaan terus gak ada yang beda gitu itu kan ngilur itu kan itu salah satu contoh netizen enggak aneh anjing Nggak, kalau ikut-ikutan yang positif ya gak apa-apa bagus. Tapi kalau yang negatif mah janganlah meskipun kita itu sangat menggiurkan kalau kamu dapat keuntungan dari sana bisa dipahami saya akan ambil di sana bisa kan ada keuntungan tapi meskipun itu haram ngapain gitu udahlah. Tapi kan itu jalan hidup masing-masing. Pilihan. Jadi stay bodoh aja lah ya. Biar makin dijajah gitu ya.
dijajahnya tidak secara offline tapi secara online. Jadi stay bodoh lah kalian lagi. Maksudnya ya apa Aing deh closingnya gitu ya. intinya kayak lo aing Inti berarti. Intinya oke. Iya, akan menyimpulkan. intinya ya hayang uruskeun mah uruskeun diri sorangan lah Dulu Urus diri sendiri uruskan dulu. diri sendiri dulu, cing benar. ya baru bisa membenarkan orang lain Ya. Ya kayak pemerintah kita Ya. yang ngebahas deh seteh Oh iya. ya bang deh Baiklah kita closing guys. Closing dari saya dan teman-teman. Tetaplah menjadi orang bodoh agar semakin dijajah guys. nyari Bodoh sekalian nanya. tetap dengarkan zona merah Zona Merah. Wah. Silet. Baiklah, jangan lupa follow juga IG kita podcast Balada Kehidupan. Makasih, nggak makasih sih kalian bodoh udah bodoh. maaf. Bodoh, Oke, bodoh, deh. bodoh, bodoh.